Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Lights, camera, rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan kenikmatan iman dan Islam serta nikmat sehat kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan syafaat kepada kita semua di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya Muzaki kelas 4C dari SD YWKA Relhomi School Bandung akan menyampaikan salah satu hal yang menjadi kewajiban kita semua, yaitu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban kita setiap muslim dan muslimah. Kewajiban itu telah Allah perintahkan sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Wa wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaika ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Jadi, kita sebagai anak harus bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua kita dengan melakukan hal-hal yang baik dan patuh terhadap orang tua. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, niscaya Allah akan menurunkan siksa neraka sebagai balasannya, ratusan kali lipat panasnya dari panas di bumi. Jadi
kita dapat simpulkan bahwa ada keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah yang pertama, berbakti kepada orang tua adalah amal soleh yang paling mulia. Yang kedua, ridho Allah bergantung kepada keridhoan kedua orang tua. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua akan dilapangkan rizki dan akan dipanjangkan umur. Yang keempat, berbakti kepada orang tua akan dimasukkan ke surganya Allah. Untuk itu, marilah kita semua senantiasa mendoakan kedua orang tua. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamni walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Yang artinya, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbalas kasihlah kepada mereka berdua seperti mereka berbalas kasih kepada diriku di waktu aku kecil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Islam agamaku, Indonesia negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kwanesha. Saya dari kelas 4C. Tausiah kali ini bertema sabar. Sabar banyak maknanya loh. Salah satu sendi keimanan seorang muslim adalah adanya rasa sabar di dalam dada. Kesabaran juga menunjukkan kualitas atau tinggi rendahnya iman seseorang. Sebab ujian yang berat dalam kehidupan sering kali membuat seseorang merasa dirinya ada di titik nadir. Menurut Kiai Haji Muhammad Kamaluddin Al-Maulidi Abdullah, ada dua kekuatan yang bersemayam di dalam psikis manusia. Khususnya mereka yang beriman. Pertama, semangat untuk maju atau progresif. Dan kedua, kekuatan untuk bertahan atau defensif. Pada hakikatnya, rasa sabar terletak pada semangat progresif sekaligus defensif. Kesabaran dapat bermanfaat bagi diri dan lingkungan, sehingga misalnya orang tidak gegabah dalam melampiaskan tekanan. Kesabaran pun dapat menjadi strategi defensif, yakni menahan diri dari hal-hal yang membahayakan. Dengan sabar serta ketakwaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, Kiai Al-Maulidi Abdullah, seorang muslim tidak dapat digoyahkan tipu daya setan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-200, artinya, jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sabar berdekatan dengan kemenangan. Maknanya, Sang Maha Kuasa akan menguji hamba-hambanya supaya mereka membuktikan kualitas kesabaran yang dimiliki. Misalnya, saat dilanda bencana, ketika seorang hambanya justru berpaling ke arah kekufuran, maka dia tidak mempunyai kesabaran yang luas atau kadar keimanannya tipis. Bila
tidak bertobat, dia bisa saja mendapatkan nasib buruk di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika dia mampu bersabar terhadap cobaan yang diberikan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang muslim pun yang tertimpa musibah, lalu dia berkata sesuai petunjuk yang diperintahkan Allah, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dan musibahku, dan gantilah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Melainkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada musibahnya itu. Hadis riwayat Muslim. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang memiliki sifat sabar adalah keberuntungan dengan surga dan keselamatan dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23 surah ke-111. Semoga di tengah bencana ini yang bertubi-tubi menghampiri kita, kesabaran itu masih tetap menjadi milik kita. Terima kasih. Demikian tausiah dari saya ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan pada kita. Entah itu nikmat yang sangat kecil hingga nikmat yang luar biasa besar. Alhamdulillah. Kedua, tidak lupa semoga salawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dan dengan perjuangan dan pengorbanannya kita bisa merasakan nikmatnya keimanan pada Allah dan indahnya agama Islam. Juga kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang Allah rahmati dan muliakan, agama kita dalam tuntunannya mengajak para pengikutnya untuk menuntut ilmu. Pada sabdanya, Nabi Muhammad SAW menegaskan pada kita tentang kewajiban akan menuntut ilmu, baik itu bagi muslim atau muslimah. Sabda beliau berbunyi seperti ini, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin yang Allah rahmati dan muliakan, dalam beberapa hadis Rasulullah memberitahu akan keutamaan orang yang ahli ilmu melebihi orang yang ahli ibadah. Kenapa orang yang berilmu bisa melebihi orang yang tidak? Padahal dalam hal ibadah, seorang ahli ibadah ini senantiasa beribadah pada Allah. Ini dikarenakan ahli ilmu lakukan sesuatu atas dasar ilmu, sedangkan ahli ibadah hanya fokus pada ibadahnya tanpa mencari tahu tentang manfaat dan keutamaan ibadah itu sendiri. Sehingga orang yang berilmu lebih kuat secara pijakan dan pengetahuan, berbeda dengan ahli ibadah yang hanya beribadah saja. Hadirin yang Allah rahmati dan muliakan, maka dari itu kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya untuk tidak pernah berhenti dan selalu sabar dalam belajar, dengan harapan kita bisa mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang Allah beri ilmu dan memanfaatkan ilmunya. Saya cukupkan sampai sini, semoga bisa bertemu di lain waktu. Demikian tausiah singkat ini. Mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan. Saya sudahi dengan sebuah pantun. Beli pisang ditaruh di nampan, pisang dibeli di pasar pagi. Bila masih ada kesempatan, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut namamu, berlindungku sepanjang waktu, agar ku ingat selalu